Oke guys, so welcome back to Shiegavers. Nah, masih seperti biasa, masih bersama aku Theo di sini ya, masih dengan orang yang sama, masih dengan perasaan yang sama, walaupun dia tidak merasakan hal yang sama dengan saya ya guys ya. Oke, tapi seperti biasa kita bakalan mengadakan podcast nih guys. Tapi sebelum itu aku nggak bosan-bosan yang ngingetin teman-teman buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi terlebih dahulu supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kita ya guys ya. Dan supaya kita juga kontennya lebih semangat lagi ke depannya. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke podcastnya. Karena di depan saya ya kita udah kedatangan seorang narasumber cantik ya, tentunya mahasiswi Unika. Nah, halo Kak Cia. Halo Theo, Nah, apa kabar Kak? baiklah Theo, Nah, ini buat teman sehatlah. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu nih, Kak Cia itu adalah salah satu mahasiswi Unika ya, mahasiswi cantik dari Unika. Waduh. Yang bahkan nih bisa dibilang belum lulus pun sudah mulai merintis UMKM-nya sendiri nih, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu mungkin Kak Cia bisa memperkenalkan diri Kak Cia terlebih dahulu nih, biar penonton kenal sama Kak Cia. Oke, terima kasih Theo. Halo semuanya yang ada YouTube dan juga halo Theo. Perkenalkan, namaku adalah Gabriel Setiawan. Biasanya aku dipanggil Cia. Aku adalah mahasiswi e-commerce dari angkatan 2019. Terima kasih. Nah, oke, tapi ini mungkin buat teman-teman yang masih mau kenal lebih deket sama Kak Cia nih punya sosial media gitu nggak sih? Kayak Instagram atau apa gitu? Oh ya, aku punya Instagram nih. Instagram yang mana dulu Theo? Ini spill Yang yang pribadi dulu deh, kan nanti kita bahas bisnis Kak Cia habis ini. Oh ya boleh. Oke, untuk Instagramku Ong Gabriel Cia. Nah, itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman terutama yang masih jomblo, kebetulan Kak Cia juga masih jomblo, wah, bisa nih merapat yang laki-laki ya. Halo. O- Oke, ini seperti yang udah tadi aku spill ya, Kak Cia tuh belum lulus aja udah merintis UMKM-nya sendiri, betul ya Kak Cia? Betul sekali Theo. Nah, itu kalau aku boleh tahu nih Kak Cia, nama bisnisnya itu apa sih Kak? Oke, nama bisnisnya itu namanya Gimnasio Misugaru Latte. Oh, kalau boleh tahu tuh itu produk apa sih Kak? Oh ya tentu boleh dong. Nah, untuk Gimnasio Misugaru Latte itu adalah produk yang menjualkan minuman sehat dari Korea. Dan juga minumannya ini tuh berasal dari biji-bijian yang memiliki kandungan yang sehat untuk semua orang ya, baik untuk balita, untuk yang mau diet, terus ada juga bisa untuk ibu hamil. Jadi ini cocok untuk semua umur Theo. Oke oke. Berarti minuman sehat ya yang berkhasiat dari Korea. Waduh. Nah, Benar sekali. ini kalau aku boleh tahu nih, bisa dijelaskan nggak awal mula Kakak memulai usahanya Kakak itu gimana sih? Itu usaha keluarga atau memang usaha sendiri gitu, Kak? Awalnya itu kenapa aku main bisnis ini karena mami papiku tuh udah memiliki bisnis. Mamiku memiliki bisnis dempul dan juga rawon. Dan juga papiku yang memiliki usaha besi. Dan juga ciciku yang memiliki usaha yaitu menjual produk instan rawon. Jadi karena itu aku juga diharuskan mempunyai usaha. Nah, makanya aku membuat usaha yaitu Gimnasium Misugaru Latte. Oh, begitu ya, Kak. Jadi Kakak nggak mau kalah gitu sama anggota keluarga Kakak yang lain yang emang udah punya bisnis atau usaha sendiri gitu ya, Kak? Iya dong, aku juga harus semangat dan juga harus maju dong seperti Heeh. keluargaku. Nanti aku saya ketinggalan jauh nih baik keluargaku. Oh, iya iya, betul betul. Emang keluarga itu bisa jadi motivasi utama kita untuk memulai sesuatu ya, Kak. Betul sekali, Theo. Oke. Tapi kalau aku boleh tahu nih, Kak, Himnaseo Misugaru Latte itu punya arti tersendiri nggak sih, Kak? Kayak Kak Himnasio itu ada arti sendiri. Nah, Himnasio itu artinya adalah semangat. Jadi, kalau ada orang yang meminum Himnasio Misugaru Latte ini, dia bisa semangat lagi dalam melakukan aktivitas. Terutama aktivitas di pagi hari, dan juga mereka bekerja seharian. Oke oke. Terus itu kalau aku lihat dari gambarnya nih ya, Kak,
Kayaknya variannya itu ada banyak banget tuh. Itu mungkin Kakak bisa jelasin aja, ada berapa rasa, terus itu ada rasa apa aja gitu Kak di situ? Oh ya, oke. Untuk rasanya itu ada 7 rasa. Yang pertama ada matcha, kopi, ori, choco, biscoff, karamel, dan honey. Oke oke. Berarti ada 7 rasa ya Kak sejauh ini? Iya. Nah itu, varian paling favoritnya itu apa Kak kalau boleh tahu? Oh, untuk varian favorit yang paling disukai itu adalah choco, biscoff, dan juga ori. Oke oke. Itu, jadi favorit orang-orang itu kalau boleh tahu kenapa Kak? Mungkin, cita rasanya yang khas atau apa gitu yang bisa bikin orang tertarik gitu? Untuk cita rasanya itu banyak orang yang suka. Karena rasanya itu kan dari berbagai macam biji-bijian ya. Dan juga itu Mmm. bijiannya itu bijian asli dan juga tidak bahan pengawetnya. Sehingga terasa sehat dan khasiatnya yang khas dan aromanya pun yang kuat. Sehingga itu yang membuat orang tertarik. Oke oke. Berarti emang karena punya ciri khas tersendiri gitu ya Kak, makanya orang-orang tertarik untuk membeli varian itu gitu? Benar sekali, Teo. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal UMKM nih kalau boleh tahu Kak Cia nih membangun usaha ini modal usahanya itu dari mana nih, Kak? Modal saya itu aku dari tabungan sendiri. Tabungan sendiri itu kalau boleh tahu nabung berapa lama tuh, Kak, sampai bisa mendirikan UMKM sendiri? Itu aku nabung butuh waktu 3 tahun. 3 tahun, wih lumayan lama Iya. juga ya. Terus, eee, untuk modalnya itu emang pure beneran dari Kakak sendiri hasil nabung atau ada bantuan dari pihak luar gitu, Kak? Misalnya investor atau misalnya keluarga ada yang bantu membiayai atau gimana? Oh, enggak ada. Itu aku dari uangku sendiri. Jadi kayak tiap tahun kan dapat ampau tuh. Itu satu Mhm. aku tabung. Kalau semisal ada dapat nilai bagus pun juga aku tabung. Oh, berarti emang bener-bener pure usaha Kakak sendiri ya? Bener-bener Iya, dari nol gitu? benar sekali. Oke oke. Terus kalau aku boleh tahu nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak untuk memasarkan produk Kakak, sehingga bisa dikenal sama banyak orang gitu, Kak? Oke, caraku untuk melakukan pemasaran produk itu dengan cara lewat Instagram. Selain itu juga lewat pengiklanan Instagram dengan Instagram Ads, Google Ads, terus juga dari WA kayak story. Ada juga aku ikut pameran. Pamerannya itu biasanya aku ikutnya di Paragon dan di CL. Oh gitu ya. Jadi, dengan cara mengiklankan produk Kakak sebanyak-banyaknya gitu, supaya dikenal sama orang. Ya, biar sukses dong. Amin. Nah ini untuk penjualan setiap harinya nih bisa terjual berapa sih Kak, kalau aku boleh tahu? Oke, kalau lewat online itu kurang lebih 20 sampai 30 botol. Kalau open pre-order itu biasanya sampai 150 botol. Itu sehari Kak? Ya, Wih, gila banyak juga ya. Nah ini Kakak nih mengelola bisnis ini sendiri atau Kakak punya tim khusus nih buat mengelola bisnis Kakak ini? aku ngolah bisnisnya itu masih sendiri, belum pakai tim. Wis, baru baru mengelola sendiri aja sudah sesukses ini. Waduh, gimana kalau besok udah punya tim? Waduh, ini kayaknya Wah, Kak Cia bisa bikin pabrik sendiri besok. iya benar sekali tuh ya. Aduh, amin aja. Amin amin. Nah ini, tapi kan setiap yang namanya berjualan kan itu pasti ada naik turunnya ya, Kak. Kadang bisa laku banget, kadang bisa sehari nggak ada pesanan. Nah itu gimana sih, Kak, cara Kakak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Iya, kadang itu bisa memang naik turun. Dan juga biasanya tuh kalau di GrabFood dan GoFood itu selalu dibuat paket minuman. Karena kan kalau paket kan harganya lebih murah. Dan juga kalau misalnya ada customer yang beli 15 pasti dapat gratis 1 botol. Oh gitu ya. Oke,
Ngomong-ngomong tentang perkuliahan Kakak lagi nih. Kakak kan dari jurusan e-commerce ya kalau nggak salah? Iya benar sekali Nah, Theo. nih aku curiga nih, apa sih yang Kakak pelajari di e-commerce itu nyampe bisa bikin UMKM sendiri? Mungkin ada hubungannya nggak sama bisnis yang Kakak jalani sekarang ini? Oh, ada hubungannya sekali. Kayak aku tuh mendapatkan mata pelajaran di e-commerce itu pemasaran digital, pemasaran baru. Di situ tuh kita diajarkan bagaimana cara menjadi seorang digital marketing yang baik, cara membangun Instagram agar bisa menarik para orang-orang untuk melihat Instagram kita dan juga customer untuk membeli produk kita. Oh gitu ya. Terus apakah Kakak masuk ke e-commerce itu tujuannya emang untuk mengembangkan usaha Kakak sekarang ini? Atau ada tujuan lain gitu Kakak masuk e-commerce? Aku masuk e-commerce tuh karena yang pertama tuh ada tujuan lainnya. Katanya itu bahwa e-commerce dibutuhkan di dunia teknologi dan juga bahwa dia itu memiliki masa depan yang cerah. Sehingga dan juga selain itu aku juga memiliki bisnis jadi aku masuk e-commerce. Iya sih, emang betul sih kalau e-commerce itu akhir-akhir ini emang lagi naik-naiknya ya, istilahnya naik daun gitu Kak, rame banget. Iya. Ya, kayaknya ini emang waktu yang tepat sih buat kita, terutama teman-teman mungkin yang masih bingung mau kuliah masuk jurusan apa, nih e-commerce bisa menjadi salah satu referensi teman-teman nih, buat ngambil jurusan kuliah gitu. Nah, ini aku kan lihat itu udah banyak banget nih varian rasa dari minuman Kakak. Ini Kakak ada rencana nggak sih buat menambah varian produk Kakak itu? Untuk menambah produk, aku ada menambah produk yaitu ada produk strawberry, terus red velvet, tiramisu dan juga ada banana. Oke oke. Itu kapan mau diluncurin, Kak? Ini sedang proses untuk 2 bulan ke depan pasti akan diluncurkan. Oh, 2 bulan ke depan. Oke, itu jangan lupa lah bisa kasih ya itulah, Oh Kak. ya boleh, nanti tak kasih testimoninya ya. Oke, siap, Kak. Ditunggu loh, Kak, testimoninya. Oke, nih terakhir nih, Kak. Gimana cara biar penonton nih di rumah yang lagi nonton mungkin tertarik gitu mau beli minuman Kakak ini, itu gimana cara memesannya, Kak? Oke, cara memesannya itu bisa dengan lewat Gojek atau GrabFood. Di Gojek dan GrabFood itu punya nama yaitu Gimnasium Misugaru Latte. Mhm. Dan juga bisa lewat Instagram dari Gimnasium Misugaru Latte dengan cara WA atau DM. Nah, itu ya guys ya, udah dikasih tahu caranya untuk memesan Himnasio Misugaru Latte. Nah, ini teman-teman jangan lupa buat nyobain minuman dari Kakak ini karena pastinya enak banget ya, Kak. Ya, enak dong. Oke, Kamu kan pernah nyoba kan? oh pernah Kak. Itu saya mau minum lagi, saya mau beli lagi, tapi saya masih ingat saya harus beli makan saya, Kak. Gak apa-apa, tabung dulu aja. Oh iya, nanti saya pasti beli lagi, Kak. Soalnya saya juga ketagihan. Oke. Ya, oke, mungkin sekian dulu Kak perbincangan kita buat hari ini. Makasih banget buat Kak Cia yang udah mau diundang ke podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin sekian dulu guys episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa buat klik, like, comment, and share, and subscribe. Nah, kalau teman-teman suka sama video kami supaya kita semakin semangat lagi gitu bikin kontennya. Oke, sekian dari saya. See you. Bye.